saya cerita sedikit. Sebenarnya mulai kecil karena bapak saya, mbah-mbah saya itu terkenal wali. Jadi cita-cita saya itu ingin jadi wali. Artinya wali itu orang yang dekat Allah. Nah, di antara kedekatan mereka kepada Allah, di antaranya adalah cara melihat Allah itu begitu jelas. Misalnya ketika Nabi Ibrahim disuruh Allah supaya menyampaikan kewajiban haji, wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan itu. Saya bisa apa? Suara saya terbatas ya Allah. Terus kata Allah, sudah sampaikan saja, nanti saya yang menyampaikan, kata Allah. Orang seluruh dunia dengar yang ditakdir haji bisa haji. Artinya ketika saya melihat kenabian itu harus dimaklumatkan. Dan dalam hadis qudsi Allah ngendikan kuntu kanzan makhfiyan fa'aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Jadi kata Allah, saya ini sebenarnya tidak butuh makhluk, cuma harus orang kenal saya. Saya menciptakan, masa mereka tidak kenal saya. Maka saya menciptakan makhluk untuk kenal saya. Jadi komitmen hati saya itu hanya ingin mengenalkan ajaran Allah ini indah, ajaran Allah ini solusi. Itu terus ingat cerita Nabi Ibrahim tadi Pak Gores, bahwa Allah lah yang menyampaikan itu. Yeah. Sehingga agak perlu jadi beban saya harus parlente atau harus gaya, harus apalah. Ya saya tetap biasa seperti ini. Karena ini pakaian yang saya kenal, saya merasa nyaman. Syukur-syukur ini mewakili bilisani kaumi karena saya orang Indonesia. Bisa lagi gitu. Jadi sudah lengkap. Tapi yang jelas itulah kira-kira. Jadi keinginan saya menerangkan hukumnya Allah itu tidak saya ingin dikenal, tapi supaya hukum Allah itu dikenali, difahami. Contoh yang paling mudah banyaklah dosen-dosen Jogja ngaji saya itu termasuk UGM. Kemarin UGM juga ngaji saya sebelum narasi ya. Itu saya mungkin barokahnya baca banyak. Saya menghidupkan ilmu-ilmu Al-Quran yang mungkin orang lain sudah nganggap itu tidak penting. Yaitu tadi, bahwa kebenaran itu dimulai dari diperkenalkan. Yuzhirahu ala dini kulli. Jadi orang tahu kalau itu bidan ya karena ada tulisan ini bidan, ini dokter gigi, ini toko apa ya, onderdil, toko TV. Kenapa kita tidak memperkenalkan Allah? Padahal Allah ini zat paling penting. Makanya banyak ulama mengartikan illa liya'budun illa liya'rifuni. Sebab mereka kenal kami, kenal Allah. Sehingga saya nyaman saja ketika terkenal apa tidak terkenal, ketika saya sudah memaklumatkan ilmunya Allah, sudah menghilangkan dosa kitmanul ilmi, ya sudah saya nyaman. Sehingga saya dengan tanda kutip nggak mau lagi dengar apa orang nerima apa enggak, cocok apa enggak, karena terus jadi lucu saja kalau di dunia wali kedikte makhluk. Karena tadi cita-cita saya ingin jadi wali, entah sudah kesampaian tanda. Jadi terbiasa nggak boleh didikte makhluk. Kalau Allah merintahkan nerangkan, ya nerangkan saja, nggak usah tersiksa reaksi publik kayak. Menurut ilmu itu dosa, menyembunyikan ilmu itu dosa. Kalau ada ilmu harus diajarkan. Sehingga ketika saya mondok di Sarang sudah banyak satu kelas saya yang kalau ketemu saya itu cium tangan, tak tanya kenapa. Ya karena saya ngaji jenengan. Karena perasaannya santri gitu kalau iya, kan selalu. Perasaannya gitu. Tapi sebetulnya berangkatnya dari kewajiban itu. Ketika Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, Pak Kores tahu banyak Kiai Hamid Pasuruan. Itu kan sepupu sama mbah saya. Itu ketika beliau terkenal, banyak yang sowan, banyak yang menghormati. Beliau itu menangis. Ketika ditanya sama Bapak, kenapa engkau menangis? Saya ini soleh itu untuk diri saya sendiri. Saya sering jamaah, sering melakukan kebaikan untuk diri saya sendiri. Tapi kenapa mereka menghormati saya? Jangan-jangan ini mendikte saya untuk sudah dari ingat Allah betul, sekarang harus ingat makhluk itu. Tapi kembali lagi mereka umatnya Rasulullah SAW yang harus dibina, yang harus didekatin. Sehingga mereka ya nyaman lagi atas perintah Allah itu. Ya kira-kira gitulah, setidaknya pas saya baik, pas Bikol bin Salim itu cara berpikir saya seperti itu. Tapi ya saya manusia mungkin kadang-kadang kebawa euforia atau tertekan atau nervous. Tapi itu bawaan manusia. Kalau secara ilmu saya seperti itu, nggak lebih, nggak kurang. Gus Salim, rasa yang masih orisinil. Jadi cerita-cerita wali itu unik-unik, Mbak Najwa. Jadi misalnya ada seorang wali makan satu piring, terus beliau kenyang. Melihat istrinya makan satu piring ya kenyang, terus beliau bilang, wah kalau untuk kenyang, untuk bertahan hidup hanya satu piring, kenapa saya harus korupsi, kenapa saya harus rakus. Terus ketika dia tidur, meskipun punya kamar 5 ya tidur di satu kamar. Ketika punya beras 1 pintal yang makan 1 piring. Kenapa saya harus punya berlebih kamar toh? Saya tidur ya di 1 kamar cukup. Jadi melihat kehidupan yang normal tapi menjadi hal yang luar biasa. Bapak itu kalau ngajarin saya misalnya ada orang di pasar itu nerima transaksi 5.000, 10.000 sudah bilang alhamdulillah. Terus
Jadi sebetulnya didikan kita ini nganggep yang pokok itu ya pokok, yang sekunder sekunder. Sehingga dari tradisi pokok ini apa saja kayak berlebih. Saya sampai sekarang sering bilang ke istri saya, ke anak-anak, andai kan saya punya uang hanya 1 juta itu sudah kaya raya. Karena bayangkan hidup hanya sehari-sehari. Karena katamu tuh hutan, kamu bisa aja mati. Misalnya saya ketemu Pak Gores, ya ini ketemu orang sepuh, sowan orang alim, tidak muluk-muluk terus apa efek dari itu misalnya terkenal dia apa itu tidak ngefek karena ya hukumnya Allah dengan saya ketika berhadapan orang sepuh ya harus takzim, harus hormat. Sudah ada lebih dari itu, sehingga nyaman karena nggak kebawa angen-angen itu. Terus banyak akses, banyak koneksi ribet, bisa wayulihimul amal, bisa apa ya,